Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku level 9. Nah, kita lanjutkan belajar kita Muhammadiyah dengan diawali membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan teman kita, yaitu tentang aktivitas keluarga Muhammadiyah. Nah, apa saja aktivitasnya keluarga Muhammadiyah yang perlu kita lakukan untuk saat ini? Yang pertama adalah kita harus media elektronik ini. Kita harus semakin cerdas dalam menggunakan media, sehingga kita ini akan terhindar dari pengaruh negatif dan bisa tercipta suasana yang islami. Karena kita tahu di dunia yang sekarang ini, dari dunia maya ini, banyak materi-materi disuguhkan, baik yang negatif maupun yang positif. Kalau kita tidak cerdas memilih, itu kita bisa berbahaya, bisa terjerumus. Maka sebagai keluarga Muhammadiyah, keluarga pengikut Kanjeng Nabi Muhammad, kita harus menghindari dari yang negatif itu sehingga terwujud suasana yang islami. Yang kedua, menampilkan keteladanan untuk menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang ihsan. Kita sebagai orang muslim maka menunjukkan perilaku kita ini yang baik-baik, yang positif, yang mencerminkan ihsan adalah kebaikan, yang dipandang itu enak di mata, nyaman didengar, asik diomongkan, itu ihsan. Jadi orang itu akan kesengsem, jatuh cinta dengan perilaku kita semuanya. Kita harus jadi teladan yang baik di masyarakat. Perilakunya, tutur katanya, semuanya diupayakan yang terbaik. Kemudian menunjukkan kepedulian sosial, ya. Apalagi sekarang di tengah pandemi ini, ya, kepedulian sosial perlu, karena ada juga saudara-saudara kita yang terpapar karena pandemi ini, sehingga kehilangan pekerjaan, penghasilannya berkurang. Maka kita upayakan untuk bisa membantu sehingga saudara-saudara kita itu merasa teringankan gitu. Kemudian membangun hubungan sosial yang ihsan, islah, dan ma'ruf dengan tetangga sekitar. Nah, sampai kita sebagai umat Islam itu digigah atau digerendengi tetangga-tetangganya karena perilaku yang tidak baik. Maka tadi kembali yang nomor 2 tadi apa? Memberi keteladanan. Kita berupaya memberi yang terbaik, ya. Belajarnya yang baik, berbicara baik, kemudian berperilaku baik, ibadahnya baik. Maka kemudian adalah bisa menciptakan suasana spiritual, ya, spiritual penting, ya. Maka kita upayakan sholat 5 waktu kita terpenuhi semuanya. Kemudian setelah sholat maghrib baca Al-Quran, belajar mengaji. Setelah subuh mengaji kembali. Nah, ini mengupayakan suasana yang spiritual, ya. Ya. Itu sangat penting karena hidup ini ada 2 dimensi, ada jasad dan ada jasmani dan rohani, ya. Jasmani kita itu kita penuhi kebutuhannya itu dengan makan, minum, oksigen, dan lain-lain, jasmani. Tapi kebutuhan rohani kita ya ada mengaji, mendengarkan ceramah-ceramah yang baik-baik, ya. Pengajian itu makanan
rohani kita. Kalau rohani kita itu gersang, kekurangan gizi, ya wassalam gitu. Dan keluarga sempurna sesuai paham Muhammadiyah. Sudah berlaku ihsan dalam keluarga, sopan santun dalam keluarga dan bertetangga, berlaku iswah dan ma'ruf terhadap tetangga. Nah, kemudian ihsan itu apa? Nah, ihsan itu berasal dari kata hasuna yang artinya adalah berbuat baik. Sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsan yang artinya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Kami ulangi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah ini ya, jadi kita harus berbuat baik, ya, berbuat baik itu perintah dari Allah SWT. Karena Allah itu cinta terhadap kebaikan, orang yang berbuat baik. Nah, ihsan ini kita golongkan menjadi dua, yaitu ihsan secara vertikal, yaitu hablum minallah, ya, hablum minallah kepada Allah, ibadah kita, ibadah kita mahdoh ini kita laksanakan, dan horizontal ini terkait dengan akhlak kita, baik kepada orang tua kita, kepada lingkungan kita, ini kepada horizontal. Maka ini semuanya harus dipenuhi sebagai kita manusia atau makhluk sosial. Kita makhluk rohani tapi juga makhluk sosial. Makhluk rohani kita harus beribadah kepada Allah, makhluk sosial juga kita harus peduli dengan lingkungan, seperti itu. Kemudian ada contoh-contoh kalau ihsan berbuat baik seorang anak kepada orang tua. Yang pertama adalah apa? Taat dan patuh pada perintah orang tua. Nah, kita taat dan patuh pada perintah orang tua. Kalau orang tuanya memerintahkan kebaikan, kita samina wa ta'na. Namun ketika orang tua mungkin ada yang memerintahkan yang tidak baik, nah, kita tidak boleh melaksanakan, tapi tidak juga menghargai orang tua sebagaimana Nabi Ibrahim waktu dulu. Kemudian tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Nah, kita tetap menjaga hubungan yang baik dengan orang tua, gitu. Tapi orang tua itu selalu menganjurkan anaknya hal yang baik, nah, mungkin orang tua itu menyuruh hal yang tidak baik. Kemudian bersikap tawadhu, rendah hati dan kasih sayang terhadap kedua orang tua. Nah, ini penting, kita kepada orang tua itu tidak boleh marah-marah, tidak boleh berlaku kasar. Waqfid lahum janazuli marrahmati waqul rabbi muhammadna kama rabbayani shahira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka keduanya telah mendidik aku waktu kecil, ya. Kita ini sudah dididik, disayangi oleh orang tua dari sejak kecil, maka kita harus membalas kebaikan orang tua. Itu toh kebaikan kita terhadap orang tua itu belum ada apa-apanya, ya. Kita berbuat baik pada orang tua sebaik mungkin, itu masih kalah kebaikan orang tua terhadap anaknya. Yang ketiga, menerima keadaan orang tua apa adanya serta menjaga nama baik keduanya dan keluarga. Kita sebagai anak menjadi kewajiban kita, ya, menjaga nama baik orang tua, tidak membuat malu orang tua. Dan
menghormati dan menyambung silaturahmi dengan kerabat atau teman yang telah dijalin orang tua. Orang tuanya punya teman yang akrab, baik, kita sambung terus. Ini juga penting. Ini perintah dari agama kita. Kemudian meminta restu orang tua atau pamit ketika akan berbuat sesuatu, supaya apa? Kita dapat ridhonya. Karena ridho Allah, ridho walidain, ridhonya Allah itu di dalam ridhonya orang tua. Ketika mau ujian sekolah, kita minta doa orang tua. Ketika akan pergi ke mana, pamit. Nah, ini penting sehingga menjadi keluarga yang islami seperti itu. Kemudian ada hak anak, hak anak pada orang tua. Apa saja? Mendapatkan nama yang baik. Nah, karena besok itu di akhirat akan dipanggil nama-namanya. Maka kita mungkin yang jadi orang tua memberi nama anaknya itu yang terbaik. Kemudian mendapat penyusuan dan pengasuhan. Nah, anak bayi itu harus diasuh, harus dididik. Kemudian mendapat kasih sayang. Nah, ini penting ini. Orang sebagai orang tua harus peduli dengan anaknya. Nah, ini menjadi pelajaran kita semua sekarang yang jadi anak, besok jadi orang tua harus bisa kasih sayang dengan keturunannya. Yang keempat, mendapat perlindungan dan nafkah dalam keluarga. Hak anak ini. Orang tua yang baik itu selalu melindungi orang tua, nggak usah diminta itu melindungi anak-anaknya dan juga memberi nafkah. Artinya kita semuanya dicarikan lembaga sekolah, dikasih fasilitas sebagaimana hidup pada saat ini, diberikan HP, diberikan ya pokoknya serba yang sesuai zaman sekarang ini. Ini hak anak. Tapi ketika orang tua belum mampu, ya tidak menuntut berlebihan, ya. Tapi harus bisa menerima keadaan orang tua. Dan mendapat pendidikan dalam keluarga. Ini mendapat pendidikan dalam keluarga. Penting ya. Orang tua itu selalu mengupayakan anaknya itu lebih baik dari dirinya. Berdoa, semoga anak saya itu lebih baik dari saya. Itu seperti itu orang tua. Nggak mungkin orang tua menginginkan anaknya itu lebih buruk dari dirinya, nggak mungkin. Maka kita bersyukur punya orang tua yang baik-baik ini, yang sungguh diberi kelebihan oleh Allah ini, maka kita syukuri sehingga kita menjadi yang lebih baik. Kemudian mendapat kebutuhan pokok sebagai warga negara. Kita sebagai warga negara ya, ini hak kita, ya. Hak kita sebagai anak. Kita sebagai anak, maka sekali lagi mari kita melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak, karena itu sudah menjadi sunatullah. Kalau sudah melakukan hak itu insya Allah mendapatkan sudah melaksanakan kewajiban itu akan mendapatkan haknya. Jangan dibalik kita lalu meminta hak kita tapi tidak pernah melakukan kewajiban, jangan seperti itu ya. Kita menjadi anak yang soleh dan solihah, selalu taat pada orang tua, selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat Pak Takin sampaikan. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.